Sektor pertanian kembali menunjukkan taringnya sebagai penopang utama ekonomi Indonesia di tahun 2026. Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, mulai dari ancaman krisis pangan dunia, konflik geopolitik antar negara, gangguan rantai pasok global, hingga fluktuasi harga energi yang sulit diprediksi, pertanian justru hadir sebagai sektor yang relatif stabil dan mampu menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Ketika banyak sektor lain seperti industri manufaktur, ekspor, pariwisata, hingga sektor keuangan mengalami tekanan akibat melemahnya permintaan global dan tingginya biaya produksi, sektor pertanian tetap bertahan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan paling mendasar manusia, yaitu pangan. Selama manusia masih membutuhkan makanan setiap hari, selama itu pula sektor pertanian akan selalu memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menopang kehidupan dan menjaga stabilitas ekonomi. Ketahanan sektor ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung. Produksi komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, serta berbagai komoditas hortikultura lainnya terus mengalami peningkatan di sejumlah wilayah yang memasuki masa panen raya. Hal ini didorong oleh penggunaan bibit unggul yang lebih tahan terhadap hama dan perubahan cuaca, peningkatan luas lahan tanam, serta mulai diterapkannya teknik budidaya yang lebih modern dan efisien. Di beberapa daerah, petani bahkan mulai memanfaatkan teknologi sederhana seperti pompa irigasi, alat tanam, hingga mesin panen untuk meningkatkan produktivitas. Semua upaya ini berkontribusi pada meningkatnya hasil panen yang tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas pasar keluar daerah. Dengan hasil produksi yang melimpah, ketersediaan bahan pangan di pasar dapat tetap terjaga dengan baik. Kondisi ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok yang selama ini sering mengalami fluktuasi tajam. Ketika pasokan cukup, harga cenderung stabil atau bahkan menurun, sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini sangat penting, terutama bagi kelompok masyarakat berincome rendah yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk konsumsi pangan. Dengan demikian, peran sektor pertanian tidak hanya berdampak pada angka-angka ekonomi makro seperti pertumbuhan dan inflasi, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, sektor pertanian juga memiliki kontribusi besar dalam mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah secara berkelanjutan. Ketika musim panen tiba, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi mulai dari pembelian sarana produksi seperti pupuk dan benih, penggunaan jasa tenaga kerja, hingga distribusi hasil panen ke pasar-pasar lokal maupun antar wilayah. Uang yang beredar di sektor pertanian kemudian mengalir ke sektor lain, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa, sehingga menciptakan efek berantai yang luas. Inilah yang membuat sektor pertanian tidak hanya berdiri sendiri, tetapi menjadi fondasi yang menggerakkan banyak sektor ekonomi lainnya secara bersamaan. Di sisi lain, sektor pertanian juga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap ekspor. Beberapa komoditas unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan produk hortikultura memiliki daya saing di pasar internasional. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa yang penting bagi negara. Hal ini semakin memperkuat posisi pertanian sebagai sektor strategis yang tidak hanya berperan di tingkat domestik, tetapi juga di kancah global. Namun demikian, di balik kekuatan dan kontribusinya yang besar, sektor pertanian tetap menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar yang dapat mempengaruhi stabilitas produksi. Pola musim yang semakin tidak menentu, curah hujan yang ekstrim, hingga ancaman kekeringan berkepanjangan dapat menyebabkan gagal panen di berbagai wilayah. Selain itu, permasalahan klasik seperti keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi teknologi petani, serta fluktuasi harga hasil panen yang sering merugikan petani juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Jika tidak ditangani dengan serius, tantangan-tantangan ini dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian.
Dukungan dalam bentuk kebijakan yang tepat, akses pembiayaan yang lebih mudah, pengembangan teknologi pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan sektor ini. Selain itu, peran generasi muda juga sangat dibutuhkan untuk membawa inovasi dan semangat baru dalam dunia pertanian, sehingga sektor ini tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional semata, tetapi sebagai peluang usaha yang menjanjikan di era modern. Dengan segala peran, kontribusi, dan tantangan yang dihadapi, tidak berlebihan jika sektor pertanian disebut sebagai benteng terakhir ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Pertanian tidak hanya menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi penopang stabilitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Keberadaannya memastikan bahwa roda kehidupan tetap berjalan, bahkan ketika sektor lain mengalami tekanan. Oleh karena itu, memperkuat sektor pertanian bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis agar Indonesia mampu bertahan, berkembang, dan menjadi lebih mandiri di masa depan. Keberhasilan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi nasional juga tidak terlepas dari peran kebijakan pemerintah yang terus berupaya memperkuat fondasi sektor ini dari hulu hingga hilir. Berbagai program strategis telah digulirkan untuk memastikan bahwa para petani mendapatkan dukungan yang memadai, mulai dari penyediaan subsidi pupuk yang bertujuan menekan biaya produksi, bantuan benih unggul yang mampu meningkatkan hasil panen, hingga distribusi alat dan mesin pertanian, Al-Sintan, yang membantu mempercepat proses kerja di lapangan. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan klasik yang selama ini dihadapi petani, seperti tingginya biaya produksi, rendahnya produktivitas, serta keterbatasan akses terhadap teknologi modern. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga mulai memperbaiki sistem distribusi bantuan agar lebih transparan dan tepat sasaran, melalui pemanfaatan data digital dan pendataan petani secara lebih akurat. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur pendukung sektor pertanian agar proses produksi hingga distribusi berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi menjadi salah satu fokus utama, mengingat ketersediaan air merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan panen. Irigasi yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Di samping itu, pembangunan jalan usaha tani mempermudah akses petani dalam mengangkut hasil panen ke pasar, sehingga mengurangi biaya logistik dan meminimalkan kerugian akibat keterlambatan distribusi. Fasilitas penyimpanan seperti gudang, lumbung pangan, dan bahkan cold storage untuk komoditas tertentu juga mulai dikembangkan guna menjaga kualitas hasil panen serta menstabilkan pasokan di pasar. Transformasi menuju pertanian modern pun mulai menunjukkan perkembangan yang semakin nyata di berbagai daerah. Penggunaan teknologi dalam sektor pertanian tidak lagi menjadi hal yang asing, terutama di wilayah yang mulai terbuka terhadap inovasi. Mesin tanam otomatis, alat panen modern, hingga penggunaan drone untuk memantau kondisi lahan kini mulai diterapkan secara bertahap. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja dan menghemat waktu, tetapi juga membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat, seperti kondisi tanah, kebutuhan air, dan potensi serangan hama. Bahkan konsep smart farming yang menggabungkan teknologi digital, sensor, dan sistem pemantauan berbasis aplikasi mulai diperkenalkan sebagai solusi masa depan untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi risiko kerugian. Di sisi lain, upaya memperkuat sektor hilir juga menjadi perhatian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pertanian yang lebih inklusif. Selama ini, banyak hasil pertanian dijual dalam bentuk mentah dengan nilai tambah yang relatif rendah, sehingga keuntungan yang diperoleh petani pun terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan pelaku usaha mulai mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, seperti pengolahan padi menjadi beras premium, jagung menjadi pakan ternak, atau buah-buahan menjadi produk olahan seperti jus, selai, hingga makanan kemasan siap saji. Dengan adanya proses pengolahan ini, nilai jual produk meningkat, daya tahan produk menjadi lebih lama, serta peluang pasar menjadi lebih luas, termasuk untuk menembus pasar ekspor yang memiliki standar kualitas lebih tinggi. Namun di balik berbagai upaya tersebut, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Tidak semua petani dapat merasakan manfaat dari program yang ada secara langsung. Di beberapa wilayah terpencil,
distribusi pupuk bersubsidi masih sering mengalami kendala, baik dari segi ketersediaan maupun harga di tingkat petani. Begitu pula dengan akses terhadap alat dan mesin pertanian yang belum merata, sehingga masih banyak petani yang mengandalkan metode tradisional yang kurang efisien. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pelatihan dan informasi membuat sebagian petani kesulitan dalam memahami dan mengadopsi teknologi baru, yang sebenarnya dapat membantu meningkatkan produktivitas mereka secara signifikan. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan akses permodalan yang masih menjadi hambatan utama bagi petani kecil. Banyak petani yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena terbatasnya jaminan serta rendahnya literasi keuangan. Akibatnya, mereka seringkali bergantung pada tengkulak yang memberikan pinjaman dengan syarat tertentu, namun dengan konsekuensi harga jual hasil panen yang lebih rendah. Kondisi ini membuat posisi tawar petani menjadi lemah dan berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, diperlukan solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah diakses, seperti kredit usaha tani berbunga rendah, koperasi pertanian, atau skema pembiayaan berbasis kelompok tani yang lebih adil. Di tengah berbagai tantangan tersebut, peran pendampingan dan edukasi menjadi semakin penting untuk memastikan keberhasilan transformasi sektor pertanian. Petani tidak hanya membutuhkan bantuan dalam bentuk fisik seperti pupuk dan alat, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola usaha pertanian secara lebih efektif dan efisien. Program penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan langsung di lapangan harus terus ditingkatkan agar petani mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kondisi lingkungan. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian juga perlu didorong secara serius, karena mereka memiliki potensi besar dalam membawa inovasi, kreativitas, serta pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, sektor pertanian Indonesia perlahan namun pasti bergerak menuju arah yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Jika seluruh kebijakan dapat dijalankan secara konsisten, merata, dan tepat sasaran, serta didukung oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, maka sektor pertanian tidak hanya akan menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi semata, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani, pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan, serta terciptanya sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Namun di balik berbagai kemajuan dan upaya yang telah dilakukan, sektor pertanian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar yang tidak bisa dianggap remeh dan bahkan cenderung semakin kompleks dari waktu ke waktu. Salah satu tantangan utama yang paling terasa adalah perubahan iklim yang berdampak langsung pada pola tanam, produktivitas, dan kestabilan hasil panen. Perubahan musim yang semakin tidak menentu, pergeseran waktu hujan dan kemarau, hingga meningkatnya intensitas cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang, membuat petani kesulitan menentukan waktu tanam yang ideal. Akibatnya, banyak petani mengalami gagal panen atau penurunan hasil produksi yang signifikan. Kondisi ini tentu sangat merugikan, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada hasil panen sebagai sumber utama penghasilan dan tidak memiliki cadangan ekonomi yang kuat untuk menghadapi resiko tersebut. Selain faktor alam, tantangan lain yang tidak kalah serius adalah fluktuasi harga komoditas pertanian yang seringkali tidak stabil dan sulit diprediksi. Pada saat panen raya, ketika produksi melimpah, harga justru cenderung anjlok karena tingginya pasokan di pasar, yang tidak diimbangi dengan sistem distribusi dan penyimpanan yang memadai. Sebaliknya, ketika produksi menurun akibat faktor cuaca atau gangguan lainnya, harga bisa melonjak tinggi dan membebani konsumen. Ketidakstabilan harga ini membuat pendapatan petani menjadi tidak menentu, sehingga menyulitkan mereka dalam merencanakan keuangan maupun investasi untuk musim tanam berikutnya. Dalam banyak kasus, petani bahkan terpaksa menjual hasil panennya dengan harga rendah karena keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas dan minimnya fasilitas penyimpanan yang memungkinkan mereka menunda penjualan. Permasalahan ini semakin diperparah oleh panjangnya rantai distribusi hasil pertanian yang melibatkan banyak perantara, termasuk tengkulak yang seringkali memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan petani. Dalam kondisi tertentu, petani tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang telah ditentukan, meskipun jauh dari harga pasar yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan keuntungan yang seharusnya bisa dinikmati petani justru lebih banyak dinikmati oleh pihak perantara.
Ketimpangan dalam rantai distribusi ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Tantangan struktural lainnya adalah keterbatasan kepemilikan lahan yang semakin menyempit akibat pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan yang terus terjadi. Banyak petani di Indonesia hanya memiliki lahan dalam skala kecil, bahkan tidak sedikit yang hanya menjadi penggarap atau buruh tani tanpa memiliki lahan sendiri. Skala lahan yang sempit membuat produktivitas dan efisiensi usaha tani menjadi terbatas sehingga sulit untuk meningkatkan pendapatan secara signifikan. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur terus mengurangi luas lahan produktif yang tersedia. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa pengendalian yang jelas, maka ketahanan pangan nasional dapat terancam di masa depan. Selain itu, rendahnya tingkat adopsi teknologi di kalangan petani juga menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian. Meskipun berbagai inovasi telah diperkenalkan, seperti penggunaan alat mesin modern, sistem irigasi pintar, hingga aplikasi digital untuk pengelolaan pertanian, tidak semua petani mampu mengakses atau memahami teknologi tersebut. Faktor usia, tingkat pendidikan, keterbatasan akses informasi, serta minimnya pelatihan menjadi penyebab utama lambatnya proses adopsi teknologi. Akibatnya, banyak petani yang masih mengandalkan metode tradisional yang kurang efisien yang memiliki produktivitas lebih rendah dibandingkan dengan pertanian modern. Permasalahan lain yang juga sangat penting adalah minimnya akses terhadap permodalan dan layanan keuangan. Banyak petani kecil yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena tidak memiliki jaminan yang cukup atau riwayat kredit yang memadai. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk membeli sarana produksi seperti pupuk, benih, atau alat pertanian yang lebih modern. Sebagai alternatif, mereka seringkali bergantung pada pinjaman dari tengkulak atau pihak informal lainnya dengan sistem yang kurang menguntungkan. Kondisi ini semakin memperkuat siklus ketergantungan dan membuat petani sulit untuk berkembang secara mandiri. Di sisi lain, isu regenerasi petani juga menjadi tantangan jangka panjang yang sangat krusial. Minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian cenderung menurun karena dianggap kurang menjanjikan dibandingkan sektor lain seperti industri, teknologi, atau jasa. Banyak anak muda memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang dianggap lebih modern dan memiliki penghasilan lebih pasti. Akibatnya, mayoritas petani saat ini didominasi oleh kelompok usia yang semakin menua. Jika tidak ada upaya serius untuk menarik minat generasi muda, maka dalam beberapa dekade ke depan, sektor pertanian berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja produktif. Selain itu, tantangan lain yang mulai muncul adalah tekanan dari pasar global dan standar kualitas yang semakin tinggi. Untuk bisa bersaing di pasar internasional, produk pertanian Indonesia harus memenuhi berbagai standar, mulai dari kualitas, keamanan pangan, hingga keberlanjutan lingkungan. Namun tanpa dukungan yang memadai, hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi petani yang masih berjuang dengan berbagai keterbatasan. Di tengah berbagai tantangan yang kompleks tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengembangkan sektor pertanian. Tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga harus diimbangi dengan perbaikan sistem distribusi, stabilisasi harga, perlindungan lahan, peningkatan akses teknologi, serta penguatan kapasitas petani. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan. Dengan memahami dan menghadapi berbagai tantangan ini secara serius, sektor pertanian Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menjadi pilar utama ekonomi nasional. Tantangan yang ada bukanlah penghalang, melainkan dorongan untuk melakukan inovasi dan perbaikan secara menyeluruh. Jika dikelola dengan baik, sektor pertanian tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat menjadi kekuatan utama yang membawa Indonesia menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan yang lebih merata di masa depan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, muncul harapan baru melalui modernisasi dan inovasi di sektor pertanian yang mulai berkembang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Transformasi ini ditandai dengan semakin luasnya penggunaan teknologi dalam proses produksi, pengelolaan, hingga pemasaran hasil pertanian. Petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cara-cara tradisional, melainkan mulai beralih ke metode yang lebih efisien dan berbasis data. Penggunaan alat dan mesin pertanian modern seperti traktor, mesin tanam, dan mesin panen telah membantu mempercepat pekerjaan, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Hal ini sangat penting, terutama di tengah berkurangnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian.
Selain itu, teknologi digital juga mulai memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan sektor ini. Kehadiran aplikasi pertanian memungkinkan petani untuk mendapatkan informasi terkait cuaca, harga pasar, hingga teknik budidaya yang lebih efektif. Bahkan penggunaan drone untuk memantau kondisi lahan dan tanaman mulai diperkenalkan di beberapa daerah sebagai bagian dari penerapan pertanian presisi. Dengan teknologi ini, petani dapat mengidentifikasi masalah lebih cepat, seperti serangan hama atau kekurangan air, sehingga dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu mengurangi resiko kerugian akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan. Konsep smart farming atau pertanian cerdas juga mulai dikembangkan sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan sektor pertanian. Sistem ini mengintegrasikan berbagai teknologi seperti sensor tanah, sistem irigasi otomatis, dan pemantauan berbasis data untuk menciptakan proses pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan smart farming, penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida dapat dioptimalkan sehingga lebih hemat dan ramah lingkungan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan petani untuk memantau kondisi lahan secara real-time tanpa harus selalu berada di lokasi, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Tidak hanya di sektor produksi, inovasi juga terjadi di bidang pemasaran hasil pertanian. Kini, petani memiliki peluang untuk menjual produknya secara langsung kepada konsumen melalui platform digital, tanpa harus melalui banyak perantara. Hal ini memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani karena harga jual bisa lebih tinggi dibandingkan jika dijual melalui tengkulak. Selain itu, pemasaran digital juga membuka akses ke pasar yang lebih luas, bahkan hingga keluar daerah dan luar negeri. Dengan demikian, potensi keuntungan yang bisa diperoleh petani menjadi semakin besar. Peran generasi muda juga menjadi faktor penting dalam mendorong modernisasi sektor pertanian. Kehadiran petani milenial yang lebih melek teknologi dan memiliki semangat inovasi membawa angin segar bagi dunia pertanian. Mereka tidak hanya melihat pertanian sebagai pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan strategi pemasaran modern, generasi muda mampu menciptakan nilai tambah dari produk pertanian yang dihasilkan. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak anak muda untuk terjun ke sektor pertanian dan mengatasi masalah regenerasi petani yang selama ini menjadi kekhawatiran. Namun demikian, proses modernisasi ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Tidak semua petani memiliki akses yang sama terhadap teknologi, baik dari segi biaya maupun pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta penyediaan fasilitas yang memadai, agar seluruh petani dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi ini. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi juga membutuhkan waktu, sehingga perlu pendekatan yang tepat agar perubahan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Dengan adanya modernisasi dan inovasi yang terus berkembang, sektor pertanian Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lebih maju, efisien, dan berdaya saing tinggi. Jika proses transformasi ini dapat berjalan dengan baik dan merata, maka sektor pertanian tidak hanya mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih kuat di masa depan. Modernisasi bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi agar pertanian Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. Sebagai penutup, sektor pertanian Indonesia terbukti memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global maupun domestik yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari dampak perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian musim tanam, fluktuasi harga komoditas internasional yang memengaruhi pendapatan petani, hingga gangguan rantai pasok global akibat krisis geopolitik, semua itu memberikan tekanan yang tidak ringan bagi sektor ini. Namun, di tengah kondisi tersebut, pertanian tetap mampu bertahan dan bahkan menjadi penopang utama dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Perannya dalam menyediakan bahan makanan pokok bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia menjadikan sektor ini tidak tergantikan, sekaligus menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang sangat bergantung pada aktivitas pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Selain itu, kontribusi sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja juga sangat besar, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah dan mereka yang tinggal di daerah yang belum memiliki akses luas ke sektor industri maupun jasa.
Hal ini menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor yang mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Ketika sektor lain seperti industri manufaktur atau jasa mengalami perlambatan akibat kondisi ekonomi global, pertanian tetap mampu menyediakan lapangan kerja dan menjadi sumber penghasilan utama bagi jutaan keluarga di Indonesia. Dengan kata lain, pertanian tidak hanya berperan sebagai penghasil pangan, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial yang menjaga kestabilan kehidupan masyarakat, terutama di saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan peran strategis tersebut, diperlukan langkah-langkah nyata yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berpihak pada petani, seperti memberikan subsidi yang tepat sasaran, memperbaiki sistem distribusi pupuk yang selama ini masih sering menjadi kendala, serta memastikan harga hasil panen tetap stabil dan menguntungkan bagi petani. Di sisi lain, akses terhadap pembiayaan juga harus diperluas agar petani dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh keterbatasan modal. Dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta penyuluhan pertanian juga sangat penting agar petani dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha tani secara lebih efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, pemerataan akses terhadap teknologi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian di Indonesia. Saat ini, sebagian petani telah mulai memanfaatkan teknologi modern seperti alat pertanian canggih, sistem irigasi pintar, penggunaan benih unggul, hingga aplikasi digital untuk memantau kondisi tanaman dan perkembangan harga pasar. Namun, kesenjangan masih terjadi antara petani di daerah maju dan daerah tertinggal yang masih menggunakan metode tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh petani, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi tersebut. Dengan teknologi yang tepat guna, petani tidak hanya dapat meningkatkan hasil panen, tetapi juga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Di sisi lain, peran generasi muda juga tidak kalah penting dalam menentukan masa depan sektor pertanian Indonesia. Selama ini, pertanian sering dianggap sebagai pekerjaan yang kurang menarik, identik dengan kerja keras fisik dan memiliki prospek yang terbatas. Padahal, dengan pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan berbasis teknologi, sektor ini memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi industri yang maju dan berdaya saing tinggi, bahkan mampu menembus pasar ekspor. Keterlibatan generasi muda yang inovatif dan melek teknologi dapat membawa perubahan besar, mulai dari pengembangan produk olahan bernilai tambah hingga pemasaran digital melalui platform online yang mampu menjangkau konsumen lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pertanian agar lebih positif dan menjadikannya sebagai sektor yang menjanjikan bagi masa depan. Pada akhirnya, masa depan pertanian Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas sebagai konsumen. Kerjasama yang baik, terarah, dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, sekaligus memanfaatkan peluang yang terus berkembang di era globalisasi. Jika semua elemen ini mampu berjalan seiring dan saling mendukung, maka sektor pertanian tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan utama dalam ekonomi nasional. Dengan demikian, pertanian dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, serta membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih stabil, mandiri, dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan dunia yang semakin kompleks.